Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah al-musannif hadal kitab al-imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma taftihu abwabil jannah. Adapun tadi di hadis, lihat halaman 4 di hadis itu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar, ya. Sekarang amma taftih, adapun dibuka abwabil jannah. Di Ramadan pintu surga dibuka. Bagaimana maksudnya tuh? Fa'ibarah itu merupakan ungkapan antaksirit ta'at, dari dibanyakkannya ketaatan-ketaatan. Ketaatan-ketaatan al-mujibah yang mewajibkan li fathi, untuk dibukanya abwabil jinan, pintu-pintu surga. Tapi ada yang ngomong ulama beneran pintu surga ya benar dibuka di Ramadan. Wa taghliqu abwabin nar, katanya digembok pintu neraka. Itu ibarah an qillatil ma'asi, ungkapan dari sedikitnya maksiat al-mujibah yang mewajibkan li'ighlaq, untuk digemboknya abwabin niran, pintu-pintu neraka. Terus katanya di hadisnya juga wa tasfidu asyayatin, setan-setan dibelenggu tuh. Lihat di hadisnya halaman 4, setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Ibarat an inqita, terputusnya waswasatihim, waswas dari mereka, anis shaimin, dari orang-orang yang berpuasa. Li'annahum, karena para setan la yatma'un, kagak lagi ngarep fi ijabatihim, orang-orang dengerin mereka ilal ma'asi, ke maksiat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan isinya kebaikan semua, makanya setan gak ngarep lagi manusia ngikutin dia. Sekarang lagi jelasin lagi wa qauluhu azza wajal, adapun firman-Nya Allah taala yang di dalam hadis qudsi. Lihat hadis yang kedua tuh dijelasin sama beliau, kullu amal ibni adam lahu, amal anak Adam punya dia, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa adalah milikku dan aku yang akan langsung membalasnya. Dijelasin sama beliau, adofahu ilaih, Allah tempelkan puasa kepada zatnya, idofat tasyrif. Ini tempelan ini adalah bentuk kemuliaan, langsung Allah yang ngasih. Kenapa itu? Kok puasa dimuliakan? Li'annahu, karena puasa la yadkhuluhu riya, enggak bisa kemasukan riya. Kenapa enggak bisa kemasukan riya? Li khafaihi, karena tersembunyinya. Terus ada orang puasa dilemes-lemesin sama dia. Dilemes-lemesin, aduh enggak bisa. Dalam hatinya biar orang lain biar orang lain tahu nih aneh lagi puasa gitu loh. Kalau puasa Ramadan kan wajib semua, ini puasa lagi biasa nih, lagi Senin Kemis, bisa udah masuk kelas begini, biar orang tahu. Itu riya gak? Riya. Nah kayak gitu. Nah ini lagi ngomongin di Ramadan. Orang Ramadan semua tahu orang wajib puasa, kecuali orang-orang yang enggak wajib, yang keluar dari 5 tadi itu. Wali annalju, kenapa lagi kok Allah ini muliakan banget puasa? Selain puasa nggak bisa kemasukan riya, yang kedua wali annalju'a, karena lapar wal atsh dan haus, la yutaqarrabu bihima, nggak bisa untuk mendekatkan diri dengan keduanya, ila ahadin, ke seorang pun, min mulukil ard, dari raja-raja yang ada di bumi. Raja pengennya apa? Dikasih. Tapi ada ibadah dengan lapar, dengan haus. Kalau raja nggak bisa, ente ngapain? Ane mau mendekatkan diri ke raja fulan, katanya raja itu suka kalau orang-orang lapar, lah nggak bisa.
Tapi Allah suka sama orang-orang yang lapar, Allah suka sama orang-orang yang haus. Wala tagarrub ilal asnam. Enggak bisa deketin diri dengan cara lapar atau haus ke berhala-berhala. Berhala dikasihnya apa? Dikasih dupa, dikasih makanan di depannya. Biasanya berhala tuh. Kalau cerita-cerita zaman dulu, dikasih dupa, dikasih makanan, dikasih apa namanya? Apa sih? Bunga-bunga, itu berhala. Tapi haus, lapar, ibadahnya siapa? Ibadah cukup cuman buat Allah doang. Begitulah maksudnya. Terus wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, sabdanya Rasul, hadis qudsinya, ana ajzibi, aku yang bakal langsung membalas. Maksudnya apa? Wa in kana, sekalipun Allah huwa, Allah lah al-jazi, yang memberi balasan ala jami'i ta'at, atas segala ketaatan. Artinya apa? Allah langsung ngasih. Makna artinya ta'dhimu jazaihi, sangat besar balasannya. Sampai-sampai Allah ngibaratin langsung ngasih, bi annahu, karena Allah huwal mutawalli, yang memberikan li isda'ihi, pahalanya. Masya Allah. Wa qauluhu, ini lagi jelasin hadis yang ada di halaman 4, hadis kedua. Tadi kan di halaman 4 hadis kedua menjelaskan raf'ud darajat. Itu dikasih berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lagi jelasin hadis yang kedua. Lihat halaman 4, Wa qauluhu as-siyamu junnah. Puasa adalah apa namanya? Perisai. Makna artinya perisai apa? As-saumu wiqayatun min adzabillah. Puasa adalah penjaga dari azabnya Allah. Berarti kalau ente puasa, tandanya ente lagi jagain diri ente dari murkanya Allah. Kalau ente nggak puasa, tandanya ente siap-siap untuk dipanggang. Warrafas, dan rafas itu apa? Fahisul kalam, perkataan yang buruk. Tadi kan dibilang sama Rasul, kalau lagi puasa jangan ngomong yang buruk, rafas. Wasakhab, jangan melakukan sakhab. Sakhab itu apa? Al-khisam, bermusuhan, ribut, bertengkar. Kalau lagi puasa nggak usah kayak gitu. Qauluhu, sabdanya Rasul yang merupakan hadis qudsi, falyaqul inni shaim. Kalau dianuin sama orang, ngomong inni shaim, aku lagi puasa. Maksudnya ngomong inni shaim itu apa? Makna artinya annahu, bahwasanya dia yudzakiru, mengingatkan nafsahu, dirinya, bisawm, dengan berpuasa. Buat apa? Liyakshifa, untuk terbebas anil musyabahah, dari meniru wal muqabalah, membalas. Karena dia ingat dia lagi puasa, dia nggak mau balas api dengan api, nggak bakal selesai. Dia pengen balas api dengan air gitu. Wa ma qauluhu, dan adapun sabdanya Rasul yang merupakan hadis qudsi, la khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih mulia di sisi Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat, min rihil misk, dari wanginya minyak misik. Fafil kalam, di ucapan ini hadfun, ada yang dihapus. Maksudnya bukan bau aslinya, bukan, baunya mah tetap bau gitu. Maksudnya apa? Takdiruhu, takdirnya yang dihapus apa nih? Wala thawab, pahala, khuluf, bau, famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi pahalanya, orang ngasih minyak misik enak kan dicium sama orang, enak. Pakai minyak wangi enak kan dicium, enak, dapat pahala. Mandi enak kan, enak. Dicium orang wangi enak kan, enak, dapat pahala. Tapi kalau nggak mandi, dicium orang enak gak? Gak enak, ngeselin, ganggu orang, bisa dapat dosa. Nah ini kalau orang pakai misik, dicium sama orang, dapat pahala. Dapat pahala gara-gara dia ngasih wangi ke orang lain. Nah, wanginya mulut orang yang berpuasa, bukan baunya yang enak, bukan. Maksudnya pahalanya lebih gede daripada orang pakai minyak misik terus dicium sama orang gitu loh. Nanti la khulufu fa misaib atyabu indallah min rihil misik yaumal qiyamah. Terus orang digini-giniin, tetap bau.
Ya, maksudnya baunya itu wanginya nanti di kiamat lebih lebih mulia di sisi Allah. Terus dijelasin lagi tuh yang paling bawah halaman 4, walisaim farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki kedua kesenangan yang akan dia senang. Apa nih? Lihat. Wa amal farhatan. Adapun kesenangan fa ahaduhuma, salah satunya li taufiqihi, karena dia mendapatkan taufik li ikmalil ibadah, untuk menyempurnakan ibadah. Kapan dia dapat taufik menyempurnakan ibadah? Ketika dia berbuka. Hadisnya ketika dia berbuka. Dia senang berbuka, kenapa? Wih, sempurna ibadah kali ini, setan gak bisa gangguin, temen gak bisa gangguin, sempurna, alhamdulillah. Dicatat sama Allah, hari ini Fulan bin Fulan selesai melakukan ujian yang berupa puasa. Hari besok Fulan bin Fulan gak selesai melakukannya. Catat, semua ada catatannya. Makanya Masya Allah dah, pokoknya ngeri banget. Ulama ngomong nanti catatan amal manusia itu kayak apa. Ini sih sebenarnya nggak usah, pokoknya ada catatannya. Katanya catatannya itu berbentuk buku. Katanya catatannya berbentuk buku. Wah, ntar kita balik satu-satu tuh. Hari ini, detik ini, jam segini saya lagi ngaji di Masjid Baitul Izzah yang adanya di Rumpin Bogor, Indonesia. Alhamdulillah dicatat sertifikat Fulan bin Fulan jam segini menghabiskan waktu untuk kegiatan baik. Alhamdulillah. Besokannya hari ini tanggal segini jam segini saya melakukan maksiat. Ya Allah, nangis dia. Lihat begitu nangis. Ntar ditimbang tuh. Amal ibadahnya ditimbang. Ada yang ngomong ulama bukunya ditimbang, ada yang ngomong catatan amalnya ditimbang, ada yang ngomong orang yang ditimbang langsung. Ya pokoknya ujung-ujungnya ditimbang aja dah. Ditimbang ntar. Terus wal ukhra, yang satu lagi, kapan dia senang? Idza laqiya rabbah fariha bi shaumi. Kalau dia ketemu Tuhannya dia senang dengan puasanya. Apa? Kenapa dia senang? Fali jazaillah idza ajza. Karena Allah bakal balas dia ketika Allah ngasih balasan, dikasih sama Allah balasan yang tak terduga. Wa qauluhu, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis yang ketiga. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, karena aku. Artinya apa? Annahu, bahwasanya dia lama ketika athara ta'ata rabbi ala ta'ati nafsi, dia lebih mengedepankan untuk taat kepada Allah, padahal hatinya lagi lapar banget. Tapi dia lapar, ingat, ya Allah aku taat, aku nahan ini taat gara-gara kamu ya Allah. Ma'aku wati syahwa, padahal dia udah pengen banget, ada roti nih, udah pengen banget. Anda tahu gak? Tadi pagi aneh jalan sama Farida, beli beli pisang, beli sebagainya. Terus ngelihat ada tukang roti di depan Batak. Aneh bilang sama Farida, dak. Aneh baru belajar dak. Di pelajaran aneh maqasidus shaum itu namanya ada fawaidus shaum, takfirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Dak, kita beli yuk dak. Biarin aja dak. Berapa kita beli? Ntar buat bocah-bocah. Aneh bilang gitu sama Farida. Tapi di belakangan ada mobil lagi. Dah kagak bisa ini mah dah. Berhentinya di mana? Sore aneh dibawain orang tuh. Orangnya mantep banget lagi, mana malunya. Dibawain orang aneh. Dibawain roti yang sama yang aneh pengen. Dan ketika siang Umi datang kan, Umi mana datang. Tahu gak yang dibawa apa? Roti. Bayangin coba. Aneh pengen bagi ente, pagi-pagi pengen beli nggak kesampaian, baru niatnya tuh ya. Pengen beli nggak kesampaian gara-gara di belakangan ada mobil juga. Ente tahu kan jalanan situ. Kalau dua mobil gak bisa kan? Satunya got dalam banget. Siang Umi Umana datang bawa roti. Habis asar dibawain roti. Masya Allah kan. Takfirus shadaqat, banyak sedekah di bulan Ramadan. Wa man athara Allah, dan siapa orang yang mengedepankan Allah,
Fa innahu yanzilul 'abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsi. Allah bakal memperlakukan manusia kayak gimana tuh manusia memperlakukan dirinya sendiri. Kalau orangnya baik, Allah bakal baik. Kalau orangnya ngeselin, Allah juga bisa balas. Bukannya Allah ngeselin, bukan ya. Jadi Allah memperlakukan kita sesuai dengan kita sendiri. Walihada, oleh karena itu man hamma bima'siyah, siapa orang yang pengen melakukan maksiat, sumatarakaha, kemudian dia ninggalin, belum melakuin dia tinggalin. Kenapa dia tinggalin? Khaufan minallah, karena takut dari Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yaqulil hafadzah, bakal berfirman kepada malaikat penjaga. Apa yang Allah firmankan kepada malaikat penjaga ketika orang meninggalkan maksiat sebelum melakukannya? Uktubuha lahu hasanah, catat keburukan tadi yang dia pengen, bagi dia hasanah sebagai kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya, karena dia meninggalkan syahwatnya gara-gara aku. Nah kita puasa, meninggalkan syahwat kita, meninggalkan makan kita gara-gara Allah. Gara-gara itu Allah bakal kasih hadiah yang sangat besar buat kita. Terus hadis selanjutnya halaman 5, itu orang-orang yang berpuasa bakal masuk pintu surga namanya Rayyan. Wa amma takhsisu duhulihimul jannah, adapun pengkhususan mereka bakal masuk ke surga bibabir Rayyan, melalui pintu Rayyan. Apa maksudnya? Fa innahum, mereka muyyizu, di apa namanya? Apa? Diistimewakan bidzalikal bab, dengan pintu itu. Kenapa dia diistimewakan? Mereka orang-orang puasa diistimewakan dengan pintu Rayyan, litamayuzi ibadatihim, karena ibadah mereka istimewa, wa syarafi hadan mulia. Jadi besok tetap 1 jam. Jadi pelajaran pertama 1 jam, 2 sejam, 3 sejam, 4 sejam. Ini cuman kenapa nih 40 menit ini cuman biar permulaan. Emang permulaan tuh paling susah. Jadi apapun pekerjaannya yang paling susah apa? Awal nih. Ini bangun pondok kalau kayak gini, udah saya kayak gini, udah biasa aja, tinggal jalan aja. Coba bayangin yang pertama kali bangun Abi sama Umi. Bangun tuh paling susah. Jadi kalau orang yang pertama kali bangun tuh paling susah deh. Apaan aja ente mau kerja, pertama kali paling susah. Terus sisanya tinggal jalan. Terus wa amma sholatul malaikati ala shaim, adapun sholawat malaikat kepada orang yang berpuasa. Lihat hadis nomor paling bawah tuh ya, halaman 5 paling bawah. Qala alaihi salam minas shaim tusalli alaihi malaika idza ukila indahu hatta yafragu. Maksudnya apa nih? Fa innahu, karena fa inna tarkahu ta'am, karena ketika orang meninggalkan makan, ma'ahudurihi, padahal di depannya ada malaikat, baina yadayhi, di hadapannya, balighun fikum qamihi nafsahu, dia itu benar-benar menahan dirinya. Gara-gara dia benar-benar menahan dirinya, dia ngerasa malaikat ada di hadapannya, jadi dia nggak makan, dia nggak mokel. Fastaujaba lidzalika sholatahu, maka wajib dari itu dia mendapatkan sholawat malaikat. Wa sholatuhum, sholawat malaikat, ibaratun, adalah ungkapan, an du'aihim, dari doa mereka, lahu, buat dia, birrahmati wal maghfirah, mendapatkan rahmat dan maghfirah. Sekarang lihat faidah takfirul khati'at. Jadi beliau ini urut, nanti lihat deh, habis raf'ud darajat hadisnya disebutin, dijelasin hadisnya. Sekarang yang kedua, takfirul khati'at. Wa amma takfirul khati'at, tuh kalau baca kitab begitu jadi faham maksudnya, faham. Wa amma takfirul khati'at, adapun diampuninya dosa-dosa. Kenapa di bulan Ramadan? Faidah salah satu di bulan Ramadan adalah diampuni dosa-dosa. Fadzalika, itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Dengerin. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna.
Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan adalah penghapus dosa di antara 2 Ramadan. Syaratnya idza jutunidat batil kabair. Kalau dosa besar di antara 2 bulan Ramadan nggak dilakuin. Ramadan tahun 2024, tahun 2025. Kalau ente nggak melakukan dosa besar, dihapusin tuh dosa-dosa kecil itu di antara itu. Wah, enak banget. Bagauluhu alaihi salam, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan beriman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bakal diampuni baginya dosa yang telah lalu. Apa nih maksudnya? Makna artinya imanan, dia beriman. Beriman dengan apa? Biwujubihi, kewajiban berpuasa Ramadan, wahtisaban, dan mengharap apa? Li ajrihi, pahalanya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Terus habis itu wakus terus syahwat. Lihat yang ketiga, pertama diangkat derajat, yang kedua diampuni dosa, tadi di bawah 2 hadis. Yang ketiga kasrus syahwat, dihancurkan syahwat-syahwat. Tuh lihat. Kenapa di bulan Ramadan dihancurkan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan kita? Fa inna ju'a, karena rasa lapar, wal dhama, dan sangat haus, yaksirani, dua-duanya menghancurkan syahwatal ma'asi, syahwat keinginan berbuat maksiat. Jadi paham nanti kalau baca kayak gitu tuh. Sebenarnya beliau lagi jelasin yang apa yang awal beliau jelasin gitu ya. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam, ada hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda. Apa sabdanya Nabi? Sekalian anak-anakmu, man istata'a minkumul ba'ah, siapa orang di antara kalian mampu untuk menikah, falatazawwad, nikah. Kenapa nikah? Fa innahu, karena nikah, aghaddu, lebih menjaga, lil basar, pandangan, wa ahsanu, lebih menjaga, lil farji, kemaluan. Wa man lam yastati, orang yang enggak mampu untuk menikah, fa alihi, maka baginya bisau, untuk berpuasa. Kalau enggak mampu nikah, puasa. Kenapa puasa? Fa innalahu wija, karena puasa adalah baginya tameng. Wal ba'ah itu hiyan nikah, artinya nih nikah itu, wal wija wa raddul untayil fahal, nazala sallallahu alaihi wasallam kasarasul li syahwah manzilat raddul untayaini fi hasmi syahwah. Udah, pokoknya ketika ente berpuasa itu kayak orang dikebiri nggak punya syahwat gitu loh. Orang dikebiri nggak punya syahwat ya, orang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya syahwat. Wa qad jaa fi hadis, ada di dalam sebuah hadis, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, setan itu ngalir di tubuh seorang anak Adam seperti ngalirnya darah. Ini kita lagi ngomongin apa? Kasru syahwat, menghancurkan syahwat-syahwat, faidah berpuasa. Fadayiku, maka persempit masalikahu, jalan setan untuk menggoda kita, bilju, dengan cara lapar gitu. Habis itu faedah yang selanjutnya, taksirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah nih, sampai habis kayaknya nih waktunya nih. Memperbanyak sedekah. Kenapa di bulan Ramadan faedah berpuasa itu memperbanyak sedekah? Fa inna shaim, falianna shaim, karena orang yang berpuasa, idza jaa, kalau dia lapar, tadzakkar, dia ingat. Kalau lapar dia ingat ma'indahu minal ju', yang dia rasakan dari perasaan lapar. Fahatsahu, itu akan mengajak dia ala amil ja'i, untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau ente lapar baru bisa ngerasain orang-orang lapar tuh rasanya kayak gimana. Kalau ente sakit baru bisa ngerasain orang-orang yang sekarang sakit tuh rasanya gimana. Kalau ente seneng bisa ngerasain orang-orang yang seneng itu rasanya bagaimana. Catat, ini faidah banget dari Ustaz Abdul Somad ya, Masya Allah. Beliau ngomong, orang yang bisa merasakan sakit di dalam dirinya, dia adalah makhluk hidup.
Ya. Di dalam dirinya lagi sakit nih, batuk, ngerasain sakit, muntah-muntah, ngerasain sakit. Dia makhluk hidup. Tapi kalau udah nggak ngerasain sakit di dalam dirinya, dia apa? Mati udah. Mati mau diapain juga kagak rasa. Ya. Ya. Tapi kalau dia bisa merasakan sakit orang lain, dia adalah manusia. Berarti puasa untuk menjadikan manusia sebagai manusia. Puasa ngajarin nggak boleh maksiat, nggak boleh maling. Dirinya kalau dimalingin marah. Oh iya inget, aneh juga kalau dimalingin marah, aneh nggak jadi maling. Gitu ya. Tuh, memperlakukan orang lain sebagaimana dia pengen diperlakukan seperti itu. Ada sebuah syair, fa inna ma yarhamul usyaqa man asyiqa. Ini sebelumnya pasti ada nih, cuman dianuin aja. Fa innama hanya saja yarham, mampu menyayangi al-usyaq, orang-orang yang rindu, man asyiqa, yang pernah ngerasain rindu. Ane bisa bisa sayang sama ente, bisa ngormatin ente lagi rindu orang tua karena ane pernah ngerasa jauh dari orang tua 5 tahun nggak pernah dijengukin. Kalau bang ane udah 3 minggu bang belum dijengukin, baru 3 minggu, baru 21 hari. Kalau 5 tahun berapa hari? 5 tahun 365 dikali 5, 1825 hari nggak pernah dijengukin. Cobain bayangin. Masya Allah. Jadi ini pernah ngerasain seperti ente, makanya ini bisa sedikit-sedikit ngerasain. Oh iya nih orang kenapa sih dia susah bangun? Oh iya dia lagi galau, belum punya duit, karena ini pernah ngerasain. Oh iya kenapa sih dia harus disiram-siram dulu? Iya karena dia malamnya tuh kebayang-kebayang rumah. Ane juga pernah ngerasain, gitu ya. Bagas balagana sampai kepada kita sebuah riwayat Anna Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman au Yusuf atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, kepada beliau keduanya salam. Jadi riwayat ini dari Nabi Sulaiman atau dari Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf la yakul hatta yakula jami'ul muta'alliqin nabi. Enggak pernah makan sampai orang-orang yang di bawahnya beliau tuh ngikut makan. Makan dulu semuanya, pembantunya, pelayannya, yang kerja sama beliau, yang bantuin beliau, anaknya, istrinya, sampai makan dulu baru beliau makan. Fasu'ila an dzalik, ditanya kenapa itu, kok nggak mau makan duluan sih, kenapa? Faqal, lalu beliau berkata, kalau nggak Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf berkata, akhafu an ashba, aku takut kalau aku kenyang, fa ansa al ja'i, maka aku bakal lupakan orang yang lapar. Rasain lapar, sakitnya lapar, ente bakal rasain tuh di pinggir jalan orang-orang yang minta-minta. Itu dia lagi lapar sebenarnya. Lagi lapar. Ntar nanti ngomong nih, jangan pernah jadi orang kayak gini. Harusnya umur segitu mah masih sekolah, ngapain dia jualan, ngapain dia minta-minta, ngapain dia jadi badut-badutan. Paham nggak? Ente sekarang keadaannya enak. Lahir di keluarga yang mampu untuk sekolahin. Banyak orang-orang yang gak mampu, dia tidur di tengah pinggir jalan, tidur di depan-depan ruko-ruko. Nah sebelum kayak gitu tuh, sebelum ngata-ngatain orang, syukur dulu ya Allah, alhamdulillah aku dilahirin di di keluarga yang mampu. Ya Allah, alhamdulillah aku dilahirin di keluarga orang yang nyekolahin anaknya. Banyak orang yang kagak ini Ntar nanti kalau udah ngerasain gitu, ngeliat orang yang minta-minta, ya Allah ini dia minta-minta panas-panasan, apalagi yang pakai manusia silver tuh, panas itu, cucinya juga susah, Masya Allah. Udah sampai situ dulu, besok diterusin baru habis rekaman besok baca lagi. Waradul ilmi ilaihi aslam wa ahkamu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.